나 머리에서 스팀 나 지금 안 보여? 나 머리가 막 깨질 것 같은데 지금? 야, 애 먹는데. 엄살 부리지 마. 외워, 무조건. Dilanjutkan di episode ke-6, Youngju datang ke toko pagi-pagi dan tak sengaja bertemu dengan manajer Ji Dong-hui. Mereka saling menyapa dan tak lama kemudian mereka melihat Choi Ji-yeol keluar dari rumah Nam Heng-son. Dan Nam Heng-son membawakan ikat pinggangnya. Mereka semua terkejut dengan hal yang terjadi. Kemudian Nam Heng-son berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Youngju, tapi Youngju sudah terlanjur marah. 아니 같이 사는 가족들 외에는 절대로 비밀로 해야 된다고. 말 까시지 말고 선 좀 지켜주세요. 좀 갈 것 같은데 이번엔. Ji Dong-hui memprotes tindakan Choi Ji-yeol dan tak percaya kalau dia melakukan hal tersebut demi nasi kotak. Choi Ji-yeol berusaha menegaskan dan tetap akan melakukan les privat tersebut karena merasa tidak enak melihat Nam Hei dikeluarkan dari kelasnya. 전 이거 진짜 아닌 것 같아요. 지금이라도 그냥 동해야, 이건 내 개인 일이야. Saat tiba di kantor, Choi Ji-yeol langsung mendapat informasi kalau sebuah akun dengan nama Choi Yeol Payah menyebarkan rumor di SkyMomNet. Ia mengungkit tentang kasus seorang siswi yang pernah bunuh diri dan menyebabkan satu keluarga berantakan, dan mengatakan bahwa penyebabnya adalah Choi Ji-yeol. Choi Ji-yeol terus memikirkan kasus tersebut dan mencari informasi lebih akurat di internet. 조회수도 낮고 최치 연락장나가 평소에도 워낙 악의적인 글 많이 올려서 별로 관심 못 받을 거예요. Nam Heng-son menjalankan tokonya seperti biasa, dan Nam Jae-woo sangat excited dengan mesin wafelnya yang sudah sampai. Sedangkan Yeonju masih marah kepadanya. Nam Heng-son berusaha menggodanya dan akhirnya mereka berbaikan. 진짜 한 번만 더 이런 식으로 나 배신해. 너 안 본다 진짜. 알았어. Choi Ji-yeol bertemu dengan Jeon Jong-reol. Ia menanyakan tentang kejadian di masa lalu, dan Jong-reol tidak menyangka kalau Choi Ji-yeol baru menyadarinya sekarang. Jong-reol menceritakan semuanya dan menyuruh Choi Ji-yeol untuk tidak menghubunginya lagi. 번호 알려주지 말걸. 그랬으면 수연이 안 죽었을 거고. Kemudian ditampilkan masa lalu Choi Ji-yeol saat masih menjadi seorang guru. Ia cukup dekat dengan Soo-hyun. Saat Soo-hyun sedang berkonsultasi dengan Choi Ji-yeol mendapat telepon dari seseorang dan menanyakan tentang Jeon Jong-reol. Ia meminta nomornya dan Choi Ji-yeol memberikannya. Di lain hari, Soo-hyun memberitahu Choi Ji-yeol tentang masalahnya. Ibunya memberikan soal ujian dan soal itu sama dengan ujian yang ia kerjakan. Ia merasa takut karena hal itu, tapi tetap mengerjakan soal tersebut. Choi Ji-yeol memprotes kepada atasannya dan berusaha meminta keadilan. Tapi atasannya tidak menghiraukan perkataan Choi Ji-yeol dan memecatnya. Ia mengatakan kalau lebih baik ia diam terhadap hal tersebut demi kebaikan Soo-hyun. 다 걔네 엄마가 버린 일이야 이거. Choi Ji-yeol pergi dengan membawa sebuah koper. Kemudian ia mendapat telepon dari Soo-hyun tapi mengabaikannya. Dan Soo-hyun mengiriminya sebuah pesan untuknya. Ia mengucapkan selamat tinggal untuk Choi Ji-yeol dan Choi Ji-yeol bergegas menuju pemakaman Soo-hyun. Saat di tempat pemakaman, ibunya menangis cukup histeris dan tetap menyuruh anak keduanya untuk pergi belajar. 모의고사 시험지가 유출된 것 같다고 이실직고를 했나 봐 학교에. Choi Ji-yeol menjadi kurang fokus dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Setelah kelas selesai, Choi Ji-yeol berpamitan dan mendapatkan nasi kotaknya. Saat Jae-woo menawarinya waffle, Choi Ji-yeol menolak dan mengatakan kalau perutnya sedang sakit. Nam Heng-son cukup mengkhawatirkan kondisi Choi Ji-yeol. 구웠는데. 이거 완전 맛있겠어. 누나 맛볼게. 완전 다한 것 같아. 알겠어. 또 구워줄게 그럼. Seorang detektif berusaha mencari bukti dan meminta bantuan badan forensik, tapi ia dikejutkan dengan kedatangan atasannya dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan menutupnya. 진짜 냄새가 나는데. Nam Heng-son membeli ikan dan juga abalone. Ia membuat menu yang cukup rumit dan Youngju cukup terkesan dengan semangatnya. 벨트 한번 풀더니 컨디션 챙기는 사이가 되셨어? 스피가 진짜. Nam Heng-son mengantarkan makanan tersebut dan berniat ingin memasukkannya ke dalam kulkas karena khawatir akan basi. Ia menekan bel beberapa kali dan Choi Ji-yeol membukakan pintu untuknya. Nam Heng-son juga menyadari kalau Choi Ji-yeol kesulitan tidur dan mengkonsumsi beberapa obat. 뭔 냉장고가 있고 해네? 석빈 강정처럼. Saat ia akan pergi, ia tidak bisa membuka pintu dan Choi Ji-yeol membukakan pintu untuknya. Dan saat itu juga, Choi Ji-yeol pingsan dan Nam Heng-son mengantarnya ke kamar. 다 가졌다고 무조건 행복한 건 아닌 것 같아.
Lee Mi-ok dan Jo Soo-hee datang ke sebuah apartemen untuk meramal tentang masa depan anaknya, dan mereka melihat Nam Heng-son keluar dari sebuah apartemen. 반차 아니면 배달도 안 해주던데 거기? 그럼 뭔데? 모르지. Kemudian di sekolah, saat bel istirahat berbunyi, semua siswa keluar dari kelas tapi tidak dengan Bang Sua. Ia penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Nam Hee dan berusaha mencari tahu. Sementara itu, Nam Hee bersama teman-temannya sedang menikmati makanan dan Sogon-woo bergabung dengan mereka. 너 어디 거야? 야, 씨, 미쳤냐? 나한테 말이래? Lee Sun-jae kembali ke kelas dan melihat Bang Sua sedang berada di tempat duduk Nam Hee. Bang Sua meminta penjelasan kepada Sun-jae kenapa Nam Hee bisa memiliki soal dari kelas intensif Choi Ji-yeol, dan Sun-jae mengatakan kalau ia meminjami soal miliknya. 방수와 빈교실에서 남의 거 뒤지는 춤 있다고? Para pegawai berkumpul dan membicarakan tentang unggahan yang menyebarkan rumor tentang Choi Ji-yeol. Tak lama kemudian, Choi Ji-yeol datang dan mendengar obrolan mereka. Kemudian Choi Ji-yeol menghubungi manajernya kalau ia ingin beristirahat. 보강 잡고 오늘 내일 좀 쉬자. Nam Heng-son menanyakan gerakan senam untuk insomnia kepada Yeonju dan mempraktekannya. Dan beberapa saat kemudian, ia mendapat kabar dari Choi Ji-yeol bahwa kelasnya diliburkan. 몸을 털듯이. Seorang detektif yang sedang menulis laporan akan menutup kasus tiba-tiba mendapat telepon dari seorang nenek dan melaporkan sebuah kejadian. Mendengar kata bola logam, detektif tersebut menjadi penasaran dan bergegas pergi ke TKP. 그게 쇠고 술인 건 어떻게 하셨어요? 여기 떨어져 있더라고. Sementara itu, saat akan pulang sekolah, Sun-jae mengajak Nam Hee untuk berbicara tapi disela oleh kedatangan Sogon-woo. Akhirnya Sun-jae marah dan pergi duluan. 너랑 얘기도 못하냐 이제? Saat di rumah, Nam Heng-son dan keluarganya menyiapkan makanan yang akan dibawa untuk berkemah. Sementara Choi Ji-yeol masih terlihat lesu dan tidak bersemangat, yang akhirnya ia mengambil perlengkapan dan akan pergi. Nam Heng-son pergi berkemah dan mencari tempat yang tidak ramai. Saat pergi ke daerah pemancingan, ia melihat Choi Ji-yeol dan menyapanya. Nam Heng-son terus menawarkan makanan kepada Choi Ji-yeol, tapi Choi Ji-yeol berusaha untuk mengabaikannya. 사람으로 생각해달라고 얘기했을 텐데요. 아는데요. 있는 사람을 없는 사람 취급하는 게 쉽지가 않네요, 성격상. Nam Hee dan Joo pergi mencuci peralatan makan. Setelah selesai mencuci, Nam Hee mengirim pesan ke grupnya bahwa ia sedang berkemah. Jang Dan-ji membalas pesannya tapi tidak dengan Sun-jae. Sun-jae berniat untuk membalas pesan tersebut, tapi ia mendengar ada sesuatu yang pecah dan pergi untuk mengecek. Ia melihat kakaknya sedang membersihkan lantai dan memberikan uang untuknya. Kakaknya langsung pergi keluar rumah. Nam Heng-son memberikan kopi untuk Choi Ji-yeol dan mereka mengobrol cukup lama. 남행선이요. 호남선 아니고 남행순 아니고. 내가 남의 이름 잘 못 외워가지고. Nam Heng-son memutar lagu dan mengajak Choi Ji-yeol melakukan gerakan untuk mengatasi insomnianya. Nam Heng-son berusaha mengajarinya, tapi Choi Ji-yeol tidak mempunyai cukup niat dan tak sengaja mendorong Nam Heng-son hingga terjatuh. 미안합니다. 중지를 줬어요. Pagi harinya, Choi Ji-yeol mengajak mereka pulang bersama. Ia mengantarkan sampai depan rumahnya dan mengucapkan terima kasih. 참거 인사는 한 번에 합시다. 그럴까요? 얘들아 차렷. 선생님께 경례. 안녕히 가세요. Nam Hee menghubungi Sun-jae dan menanyakan apa ia mempunyai waktu senggang. Dan di sisi lain, Choi Ji-yeol menanyakan sebuah lagu kepada manajernya, tapi manajernya juga tidak mengetahui lagu tersebut. 근데 그 노래는 왜요? 아 그런 거 있잖아. 자꾸 맴도는데 제목이 생각 안 나가지고 답답해서. Nam Heng-son terus memutar lagu yang sama dan membuat Yeonju dan juga Jae-woo cukup muak. Sementara itu, Nam Hee bertemu dengan Sun-jae dan makan bersama. Sun-jae memberitahu Nam Hee tentang Bang Sua yang mengetahui soal kelas intensif miliknya. Tapi Nam Hee tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah makan, mereka pergi karaoke dan bersenang-senang. Detektif pergi ke TKP lagi dan bertemu dengan Lee Hui-jae. Lee Hui-jae langsung berlari ketika melihat detektif tersebut. Lee Hui-jae masuk ke tempat karaoke dan bertemu dengan Sun-jae. Awalnya Sun-jae berniat untuk mengabaikannya, tapi akhirnya ia menyapa kakaknya dan mengenalkannya kepada Nam Hee. 형, 안 더워? Malam harinya, mereka duduk di ayunan dan Sun-jae menceritakan tentang hal yang dialami kakaknya. Mendengar ceritanya, Nam Hee akhirnya memberitahu Sun-jae kalau ia diajari oleh Choi Ji-yeol dan mendapatkan soal darinya. 말할 수가 없었어. 근데 최소한 이건
얘기해야 될 것 같아서. Choi Ji-yeol mengajar dengan semangat yang sudah kembali dan para siswa juga senang dengan cara mengajarnya. Setelah kelas selesai, Choi Ji-yeol bergegas menuju rumah Nam Hee dan manajernya mengingatkan soal yang lupa dibawanya. 진짜 매력 있는데 왜 여친이 없지? 하긴 나도 진짜 매력 있는데. Sementara itu, Bang Sua dan ibunya habis membeli croissant dan tak sengaja melihat mobil Choi Ji-yeol melintas di daerahnya. 메이한테 올프여 관자를 주는 것 같아. 진짜? 그런 자료를 누출하면 어떡해? Mereka cukup penasaran dan mengikutinya. Yang akhirnya, mereka melihat Choi Ji-yeol berhenti di depan toko Nam Heng-son dan akan masuk ke rumahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.